Coba deh kalian renungin, seberapa sering kalian overthinking akan apa yang orang lain pikirkan? Atau bahkan kalian pernah kehilangan satu kesempatan cuma karena takut akan apa pandangan orang lain? Sadar nggak sih kalau hal ini tuh berdampak buruk ke diri kalian? Karena apa yang kalian fokuskan itu adalah orang lain, bukan apa yang dapat meningkatkan value diri kalian, atau bahkan apa yang kalian inginkan. Nah, hal ini juga dibahas oleh Mel Robbins pada bukunya The Let Them Theory. Buku yang katanya sih udah ngerubah hidup jutaan orang. Dan aku nggak kaget sih, karena buku ini tuh bisa membuka pandangan orang-orang mengenai bagaimana kebanyakan manusia itu lebih fokus akan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Padahal banyak banget loh hal di dunia ini yang sebenarnya nggak bisa kita ubah atau kita kontrol. Nah, buku ini sendiri tuh nggak bahas beberapa poin penting. Dari sini aku meng-highlight 3 poin yang sekiranya akan relate dengan kehidupan kita semua. Yang pertama yaitu adalah berdamai dengan perbandingan. Karena tanpa sadar atau dengan sadar, hampir tiap orang itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tiap waktu kita scroll TikTok, scroll Instagram, scroll X, dan setiap kita lihat postingan orang yang lebih sukses atau lebih bahagia dari kita tuh dibuat bertanya-tanya, kok bisa sih mereka dapetin hal itu, tapi aku enggak. Nah, Mel Robbins sendiri tuh nyebutin kalau misalnya di sini kita tuh bukannya ngerasa cemburu atau iri sama mereka, tapi kita tuh di sini baru aja ditunjukin sesuatu yang sangat amat kita inginkan. Nah, jadi yang bisa kita lakuin tuh ya cuma biarin aja mereka dapetin itu duluan. Let them have it now, dan jadikan itu sebagai pemantik kobaran api dari diri kalian untuk terus maju di pace dan jalannya masing-masing hingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, poin selanjutnya yaitu let them live, dan jangan jadikan itu sebagai penolakan. Karena sejatinya tiap hubungan itu pasti akan menemukan titik akhir di mana mereka harus berpisah. Entah itu karena perbedaan pandangan hidup atau ya cuma perbedaan jalan hidup aja, seperti halnya dalam pertemanan atau mungkin percintaan. Dan di sini Mel Robbins itu nekenin kalau misalnya hal itu tuh pasti terjadi di setiap hubungan, dan kita itu nggak bisa memaksakan suatu hubungan untuk terus maju, tapi kita tuh udah sama-sama capek dengan hubungan itu. Karena kalau iya, hubungan itu lama-lama pastinya akan retak. Dan sebenarnya dengan kita membiarkan mereka pergi itu tuh bukannya kita gagal dalam menjaga hubungan, tapi kita itu baru aja memberikan mereka ruang hormat untuk pergi di jalan hidupnya masing-masing, untuk mereka terus berkembang di jalan hidup mereka. Jadi kalau misalnya kalian emang harus berpisah dengan seseorang, ya udah, let them live, biarin aja, dan kita harus dukung mereka dari jauh. Dan yang terakhir yang pastinya akan relate dengan kita semua adalah let them judge you. Mungkin hal itu susah banget untuk dilakuin, mau kelihatan so ambisius atau bahkan berbeda. Ya udah, biarin aja, jangan jadikan itu sebagai penjara bagi diri kalian. Kalian harus bisa mengekspresikan diri kalian sebagaimanapun kalian mau. Jangan pernah takut untuk dipersepsi atau dipandang bagaimanapun oleh orang lain, karena kita tuh nggak punya kontrol atas apa yang orang lain pikirkan. Maka yang bisa kita pikirkan ya cuma let them judge you whatever they want. Nah, apalagi kalian semua jangan pernah takut untuk ngambil kesempatan dan dipandang gagal oleh orang lain. Biarin aja orang lain mau ngelihat kalian gagal atau ngelihat kalian kurang dalam menjalankannya. Karena dengan hal itu kita bisa berproses. Ya udah, biarin aja kita gagal dari awal. Tapi di sana kita lagi berproses, kita juga bisa menaikkan value diri kita. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk ngambil kesempatan cuma karena kalian takut untuk dipandang gagal oleh orang lain. Bahkan Mel Robbins nyebutin kalau misalnya mikirin pandangan orang lain terhadap diri kalian itu seperti full-time jobs with no paycheck. Hal itu seperti pekerjaan full-time tanpa adanya gaji. Jadi kita tahu kalau hal itu tuh nggak memberikan dampak apapun kepada diri kita yang bisa kita tuai. Berarti teori ini ngajarin kita untuk jadi orang yang pasrah gitu aja. Gak gitu semuanya. Mel Robbins nekenin kalau misalnya teori ini tuh bukan menjadikan kita orang yang pasif, karena kuncinya itu nggak cuma di let them, tapi juga let me. Karena kita emang gak bisa ngatur akan apa yang akan orang lain perbuat atau pikirkan, tapi kita bisa kok ngatur dan kontrol gimana kita akan bertindak dan merespon hal tersebut. Entah itu memaki-maki mereka atau bahkan gak jadiin itu sebagai bahan pikiran. Ya udah, hal itu tuh bisa kita kontrol, bisa kita atur semau kita. Karena let them di sini tuh bukan yang ngajarin kita untuk jadi orang yang iya-iya aja, tapi let them di sini tuh ngasih kita ruang untuk menjaga
energi kita dari hal-hal yang gak bisa kita kontrol dan fokus akan apa yang benar-benar bisa ngembangin diri kalian. Nah, coba deh sekarang, berapa perlu sih kalian untuk menerapkan let them theory ini di kehidupan kalian? Karena dengan menerapkan let them theory ini, kalian tuh udah ngasih diri kalian suatu ruang untuk bisa bernafas lega tanpa mikirin apa yang akan orang lain perbuat atau pikirkan. Jadi, kalau misalnya suatu saat nanti kalian dipertemukan dengan hal-hal yang gak bisa kalian kontrol, ya udah, cukup tarik nafas dan bisikan, let them